Baik, kalau begitu kita mulai ya rekan-rekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mulai Vkonnya untuk persiapan UAS. Jadi gini, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, karena kita masih ada dua materi, tapi dua materi tersebut tidak terkait di di soal UAS nanti yang saya berikan. Jadi mohon izin saya skip karena nanti dua materi itu sebetulnya nanti rekan-rekan pelajari juga di mata kuliah akuntansi manajemen terkait biaya standar dan CVP analisis atau cost volume profit analysis. Nah, itu juga sebetulnya rekan-rekan sudah pelajari, break even point juga sudah pernah dipelajari di manajemen keuangan ya. Jadi izin saya skip, kita langsung masuk ke persiapan UAS ya. Namun kalau misalkan rekan-rekan tertarik untuk mempelajari dua materi tersebut, mungkin nanti rekan-rekan bisa search gitu ya video pembelajaran terkait itu. Baik, Bapak yang masih sambil bekerja ya. Nah, ini saya lanjut ke persiapan UAS. Mungkin rekan-rekan sudah baca arahan saya di LMS ya, saya sudah share di LMS terkait persiapan UAS. Jadi saya harap minggu ini rekan-rekan sudah mulai menyiapkan. Nah, untuk pelaksanaan UAS ini akan diadakan pada tanggal 5 Februari sampai dengan 18 Februari. Jadi 2 minggu nih pelaksanaannya. Nah, dalam 2 minggu ini saya harap rekan-rekan sudah tidak ada yang terlambat mensubmit jawaban UAS ya, karena arahan untuk pelaksanaan UAS sudah saya berikan dari saat ini gitu kan. Jadi dari minggu sebelum UAS sudah saya berikan nih kan. Jadi harapan saya pada saat pelaksanaan UAS sampai selesai tidak ada lagi keterlambatan gitu ya. Itu harapan saya karena sudah saya berikan bagaimana cara mengerjakan UAS-nya. Nah, di sini seluruh mahasiswa-mahasiswi wajib mengikuti UAS agar dapat lulus dari mata kuliah akuntansi biaya. Jadi sayang nih kalau misalkan UTS sudah ikut, tugas sudah ikut, kemudian UAS-nya tidak submit, otomatis nilai atau poin untuk kelulusan itu akan berkurang. Jadi pastikan rekan-rekan mengikuti UAS ini. Nah, bagi mahasiswa-mahasiswi yang mengalami kendala dalam mengikuti UAS atau mensubmit jawaban UAS, mohon segera diinfokan kepada dosen pengampu. Jadi pada saat pelaksanaannya, ini rekan-rekan terkendala misalkan sudah submit tapi kok nggak bisa gitu ya. Pada saat pelaksanaannya dari mulai tanggal 5 sampai 18 Februari. Boleh hubungi saya langsung, nanti saya kasihkan akses untuk submit gitu, misalkan saya via email atau via WA dulu gitu ya, tapi lebih baik via email karena kalau WA kan itunya resikonya bisa terhapus ya, kalau email kan insya Allah ada terus gitu selain kalau saya hapus. Nah itu ya, jadi pada saat pelaksananya tolong kalau Belum misalkan berdarah, belum mengalami berhenti. kendala, mohon maaf ini. Tunggu sampai berdarah baru nangis teriak-teriak. Nggak mau lihat ya kalau berdarah. Jadi pada saat pelaksanaannya, jika mengalami kendala, mohon langsung hubungi saya. Gitu ya. Kemudian keterlambatan submit jawaban dengan hal atau urgensi yang jelas diperbolehkan mensubmit jawaban susulan dengan mendapatkan pengurangan 20 poin sebagai penalti. Nah, ini berlaku jika rekan-rekan pada saat pelaksanaannya dari tanggal 5 Februari sampai 18 Februari itu sudah lewat, berarti sudah masuk minggu ketiga, rekan-rekan baru mau mengumpulkan gitu ya, susulan. Tapi harus dilengkapi dengan alasannya kenapa gitu kan, harus jelas urgensinya penting atau tidak, jangan lupa karena kelupaan Bu, atau misalkan banyak pekerjaan. Ini kan saya sudah berikan dari sesi 15 untuk bisa dikerjakan, karena kan
pada saat pelaksanaannya nanti rekan-rekan tinggal submit begitu ya. Nah, kalaupun saya terima nanti saya akan kurangi nilainya 20 poin sebagai penaltinya. Jelas ya rekan-rekan? Nah, ini untuk persiapannya. Nah, instruksi untuk pengerjaan ujian akhir semester ini mohon dipahami oleh rekan-rekan. Jadi mahasiswa secara individual melakukan presentasi jawaban tugas yang telah diberikan. Ini tahu kan ya jawaban tugasnya yang mana? Semua tahu ya? Coba saya cek satu deh. Mbak Maria Ulfa tahu kan jawaban tugasnya? Tahu, Bu. Tugas yang sudah saya berikan dan rekan-rekan sudah kumpulkan nih di poin kedua. Jawaban ujian merupakan hasil jawaban tugas yang sudah dikumpulkan. Yang dikumpulkan yang kemarin itu yang sudah saya close kan menghitung biaya manufaktur, kemudian metode harga pokok berdasarkan pesanan dan harga pokok proses. Kan itu ya? Apa namanya untuk tugasnya. Nah, saya minta rekan-rekan jawaban tugasnya itu di-convert atau di-screenshot deh ke dalam PowerPoint. Jadi dibentuk PPT-nya, kemudian dipresentasikan seperti saya mengajar saat ini. Jadi presentasi dengan tampilan muka, kemudian PPT. Dan rekan-rekan menjelaskan jawabannya di situ. Nah, itu akan saya nilai berdasarkan performansi rekan-rekan, pemahaman rekan-rekan mengenai jawaban yang rekan-rekan kerjakan. Seperti itu ya. Jadi, nanti nilainya tentunya saya lihat dari bagaimana rekan-rekan menjelaskannya, paham atau tidak tentang jawaban yang sedang dipresentasikan. Kemudian, mahasiswa melakukan video presentasi menggunakan jawaban tersebut dalam bentuk video yang diupload di YouTube. Jadi saya minta diupload di YouTube. Kenapa? Karena link YouTube biasanya tidak bermasalah ya. Ketika diklik biasanya langsung masuk ke YouTube channelnya seperti itu. Nah, kalau di G Drive boleh nggak? Boleh. Di G Drive juga boleh. Link G Drive. Cuman saya minta link G Drive-nya itu bisa diakses tanpa ada password atau PIN yang harus dimasukkan. Karena biasanya ada yang dikunci, tidak diberikan akses. Kan harus dipilih kan, diklik ya, dibagikan tapi diberikan akses untuk membuka dan melihatnya. Itu ya. Semua mahasiswa diwajibkan mensubmit video agar terrecord oleh sistem dan dapat dilakukan penilaian oleh dosen. Kemudian videonya disubmit dalam bentuk link dan dilampirkan di lembar jawaban yang sudah disediakan. Jadi nanti saya tetap berikan lembar jawaban untuk UAS. Jadi rekan-rekan bisa posting di lembar jawaban tersebut, linknya di-insert gitu ya. Kemudian PPT yang sudah rekan-rekan buat dimasukkan juga diupload ke dalam LMS ya. Jadi saya bisa cocokkan antara PPT-nya dengan video rekan-rekan. Seperti itu ya. Paham? Coba ada pertanyaan nggak? Bu, saya izin mau bertanya. Ya, silakan Mbak Melani. Saya kan biasanya kan kalau bikin PPT kan pakai Canva ya Bu ya. Terus kan ada fitur langsung merekam langsung gitu. Jadi kayak bisa presentasi langsung. Boleh. Tapi itu videonya itu tuh kayak nggak bisa di-download gitu loh Bu. Jadi nanti kayak kita dikasih link gitu sama Canva-nya. Tapi ngelihatnya nanti di Canva gitu. Kalau misalnya kita menyertakan link Canva itu boleh nggak Bu? Link Canva video presentasinya. Gini, pokoknya kalau saya juga kan punya Canva ya. Kalau saya akses berarti bisa dong, bisa dibuka kan ya? Bisa Bu, asal punya linknya bisa gitu. Iya, ya nggak apa-apa Mbak Melani. Pokoknya intinya linknya itu bisa dibuka sama saya sehingga saya bisa kasih nilai gitu. Gitu, ya terima kasih. Sama-sama Mbak Melani. Ada lagi nggak? Saya Bu izin bertanya Bu. Silakan. Gini Bu, ini kan yang dipakai untuk UAS itu kan tugasnya ya Bu, yaitu ya Bu. Iya betul. Nah ini tugasnya itu belum dinilai Bu. Itu nanti kan kalau udah dinilai itu mau saya benahin Bu kalau ada yang kurang gitu Bu. Gitu. Itu gimana Bu? Jadinya kita nggak tahu. Ini
dapat nilai berapa, kurang berapa. Takutnya tugas saya itu nggak sinkron atau salah gitu Bu. Jadinya soalnya belum ada nilai Gini, sih Bu. Gitu. gini Pak Andri, ini saya tahu kan tugasnya memang belum sempat saya nilai, cuman saya nggak menilai kalau pada saat tugas saya menilai dengan nominal hasilnya, tapi pada saat nanti presentasi saya nggak lihat nanti hasilnya bagus apa enggak, bener apa enggak, saya hanya lihat pemahaman rekan-rekan gitu ya, jadi beda nilainya nih. Jadi nggak, saya melihat pemahaman rekan-rekan menjelaskan hasil jawabannya meskipun itu salah. Saya hanya lihat parameternya adalah kemampuan rekan-rekan mempresentasikan video hasil jawaban tugas yang rekan-rekan buat gitu. Nanti kalau hasil bener apa enggaknya jadi tugas gitu. Kalau presentasi saya lihatnya dari hasil performance-nya rekan-rekan, pemahamannya rekan-rekan. Gitu ya Pak Andri ya. Jadi Iya nggak Bu, iya Bu. menyangkut nominalnya bener apa enggak. Iya Bu, baik Bu. Terima kasih Bu, udah nyicil tenang Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi nggak? Silakan. Ini sudah bertambah lagi. Coba saya tanya. 501, rekan-rekan ada yang hadir di kelasnya Bu Ana? Ini banyak yang 503 Ibu. Iya, kayaknya 503 sama 502 ya di kelas saya. Jadi gini sebetulnya kan 501 itu Bu Ana kan nggak bisa ya Vicon karena dia baru proses persalinan. Jadi diserahkan ke saya. Nah, saya ini mau sekalian biar Vicon gitu. Oh, ini ada Mas Kadek. Coba Mas Kadek bisa apa namanya? Bisa unmute? Silakan. Oh, lagi di rumah sakit. Jadi gini, ini titipan dari Bu Ana sama sepertinya bentuk UAS-nya. Jadi untuk 501 ini maaf rekan-rekan saya ini dulu ya ke 501. Untuk kelasnya Bu Ana 501 itu sama bentuk UAS-nya yaitu presentasi video berdasarkan tugas. Cuma saya nggak tahu tugasnya seperti apa. Jadi kerjakan saja buat presentasi videonya hampir sama kayak punya saya ya. Di kelas saya berarti berdasarkan jawaban tugasnya. Gitu ya. Saya nggak tahu nih tugasnya apa. Jawaban tugas saya adalah materi dari standar costing. Oke, ya berarti ini. Yang dibuat adalah materi dari standar costing. Kemudian dibuat presentasi videonya. Gitu ya, Mas Kadek. Ya, Mas Kadek lagi di rumah sakit. Lagi sakit Mas Kadek. Cepat sembuh ya. Ini udah mau UAS nih. Jadi bisa dicicil ya. Untuk rekan-rekan, harapan saya sih rekan-rekan udah mulai mencicil nih minggu ini. Sehingga minggu depan ya tinggal ngerjain mata kuliah yang lain kan, berarti manajer kita melakukan manajemen waktu. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Oh, anaknya yang opname. Cepat sembuh untuk anaknya Mas Kadek. Silakan, ada lagi yang ingin bertanya? Bu izin tanya Bu, Silakan Mbak Marita. kalau misalnya nanti di tugasnya itu diisi juga kayak poin teori kayak penjelasan biaya manufaktur apa, gitu nggak apa-apa nggak Bu? Nggak Misalnya apa-apa, kemarin. nggak Oh, ya. apa-apa. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Jadi kalau mau ditambahkan mengenai teori gitu kan, nggak apa-apa. Masukkan saja. Pokoknya sesuai dengan jawaban tugas yang rekan-rekan berikan. Jadi saya tinggal nilai performansnya bagaimana ya. Ada lagi? Silakan jika masih ada yang ingin ditanyakan. Izin Bu, kalau untuk absen, perbaiki absen itu bisa yang ini Bu, yang kita lampirin bukti kalau kita udah ikut materi. Iya. Gitu. Iya, Nanti untuk di WhatsApp ke Ibu aja. oh, ya udah japri ke saya aja ya. Via WA Baik Bu. Mbak Suci. Iya Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Ini tugas coba saya tanya. Tugas sudah semua belum? Ada yang terlambat nggak nih? Yang belum mengumpulkan?
Masih ada yang belum mengumpulkan tugas? Apa sudah semua nih? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Aman berarti ya? Oke, kalau begitu, nah ini sekalian karena kita sudah mau selesai perkuliahan akuntansi biaya, sekarang saya ucapkan jika ada kata-kata saya yang salah atau sikap saya yang salah selama pengajaran saya mohon maaf ya rekan-rekan ya. Semoga nanti kita ketemu lagi di mata kuliah lainnya ya. Semoga rekan-rekan pas ketemu saya nggak bosen nih. Ada lagi nggak nih sebelum saya tutup? Tidak ada? Berarti jelas ya? Sudah jelas, Bu. Jelas ya Jelas, kalau begitu. Bu. Baik, ini saya doakan semoga nanti hasil untuk tugas dan UAS-nya rekan-rekan dapat hasil yang memuaskan karena sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Kalau begitu saya akhiri, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir. Nih saya titip buat Mas Kadek, tolong diinfokan ke teman-temannya untuk pelaksanaan UAS-nya sama seperti di kelas saya ya Mas Kadek ya. Saya doakan juga untuk anaknya Mas Kadek cepat sembuh, amin. Kalau begitu saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Sama-sama, terima kasih. Izin ya, saya tutup. Iya, Bu. Iya, Bu.